Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Ayu dan teman-teman semuanya. Mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas kehendaknya kita bisa berada di kelas siang ini. Perkenalkan, saya Almaulidia Dwi Ilyasa sebagai moderator dari kelompok 11 yang beranggotakan dari Najwa Aulia Refni dan Nia Azrina. Kami akan mempresentasikan materi mengenai etika kelompok dan kepemimpinan. Berikut penjelasannya. Definisi etika dalam kelompok, yaitu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan seseorang secara sadar untuk menaati ketentuan dan norma yang berlaku dalam suatu organisasi. Hal itu terwujud dalam bentuk bagaimana seseorang melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku, menjaga informasi perusahaan dengan baik, membangun etos kerja sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan, bersikap hormat, jujur, dan tanggung jawab. Interaksi antar orang atau antar kelompok yang memiliki nilai serta kepentingan dan latar belakang yang berbeda-beda akan saling mempengaruhi satu sama lain sehingga membentuk suatu nilai baru yang akan melandasi perilaku individu untuk bersama-sama mencapai tujuan organisasi. Kepentingan dapat diidentikan dengan kebutuhan. Abraham Maslow membedakan kebutuhan manusia itu dalam 5 hierarki, yaitu 1. Fisiologi, rasa aman, afiliasi atau aksentasi, penghargaan, dan perwujudan diri. Ciri-ciri kelompok yang ideal. Yang pertama, pastinya adanya pembagian kerja. Yang kedua, hierarki wewenang yang jelas sesuai struktur organisasi. Yang ketiga, prosedur seleksi yang formal. Dan terakhir, hubungan yang tidak didasarkan atas hubungan pribadi. Untuk selanjutnya, saya Najwa Aulia Rifni Putri akan melanjutkan penjelasan dari Al-Maulidia. Secara umum, perusahaan atau organisasi terdiri dari sejumlah orang dengan latar belakang, kepribadian, emosi, dan ego yang beragam. Etika kelompok dikaitkan dengan watak atau kesusilaan yang menentukan benar atau tidaknya cara penyampaian pesan kepada orang lain yang dapat mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik secara lisan ataupun tidak langsung pada kelompok maupun pada anggota kelompok. Selanjutnya definisi. Group leadership atau kepemimpinan kelompok adalah jenis kepemimpinan di mana lebih dari satu orang memberikan arahan kepada kelompok secara keseluruhan. Tujuan pendekatan ini adalah untuk meningkatkan kreativitas, mengurangi biaya, atau perampingan. Untuk selanjutnya ada fungsi dan tujuan. Yang pertama fungsi. Fungsi kepemimpinan merupakan usaha untuk mengarahkan anggota kelompok agar memiliki semangat yang tinggi dan bekerja sebaik mungkin. Selain itu, fungsi kepemimpinan juga berkaitan dalam mengatur hubungan antara individu atau kelompok dalam organisasi. Yang kedua ada tujuan. Kepemimpinan dalam sebuah kelompok juga bertujuan memotivasi orang lain atau anggotanya untuk melakukan hal baik dan memaksimalkan kemampuan dalam diri. Tanpa adanya sosok berjiwa kepemimpinan, suatu kelompok akan kurang termotivasi atau bersemangat dalam mencapai tujuannya. Peran kepemimpinan dalam kelompok meliputi menetapkan tujuan, mengambil dan menetapkan keputusan, lalu menanggung segala resiko. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Nia. Untuk Nia dipersilakan. Unsur-unsur kepemimpinan itu ada 4. Yang pertama, adanya yang memimpin. Yang kedua, adanya yang dipimpin. Yang ketiga, ada kegiatan pencapaian tujuan. Dan yang terakhir, ada tujuan atau target sasaran. Prinsip-prinsip kepemimpinan. Karakteristik seorang pemimpin didasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, seseorang yang belajar seumur hidup. Yang kedua, berorientasi pada pelayanan. Yang ketiga, membawa energi yang positif. Yang keempat, percaya pada orang lain. Yang kelima, keseimbangan dalam kehidupan. Yang keenam, melihat kehidupan sebagai tantangan. Dan yang terakhir, bersinergi. Demikianlah presentasi tentang etika kelompok dan kepemimpinan ini. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu baru dari presentasi yang kami bawakan. Kami
Kelompok 11 mengucapkan terima kasih dan maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.